warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ftah 'alaina futuhal 'arifin innaka khairul fatihin. Jamaah Bapak Ibu, jamaah warkop yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis Ahad pagi dalam kajian rutin warkop ero-ero. Di kesempatan Ahad pertama ini alhamdulillah saya berkesempatan kembali untuk hadir melanjutkan apa yang pernah kita kaji di pertemuan sebelumnya terkait sunnah-sunnah dalam sholat. Semoga setiap yang hadir mendapatkan keberkahan, kebaikan, ilmu yang manfaat, menjadikan kita lebih dekat, lebih akrab dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita awali majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Pembahasan kita terkait sunnah-sunnah di dalam sholat. Saya lupa persisnya sampai di mana. Di bulan berikutnya mungkin kita perlu ulas sedikit beberapa poin terkait apa yang sudah dibahas di majelis sebelumnya. Saya ingin ringkas secara cepat dulu. Di mana sunnah-sunnah dalam sholat itu jumlahnya sangat banyak, Bapak Ibu ya. Ada banyak sekali. Ya. Dimulai dari kemarin pertama adalah as-sakinatu wal wiqar, di mana seorang sebelum sholat itu mengupayakan untuk menghadirkan hati dan mengkondisikan jiwa, karena ini adalah bagian dari amalan yang lebih dekat kepada kekhusyuan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa ala salatihim khashi'un. Jadi dari sholat yang baik itu adalah dengan khusyuk. Salah satu instrumen untuk khusyuk itu adalah di mana seseorang sebelum sholat itu menghadirkan hatinya dan mengkhusyukkan jiwa dalam kondisi yang tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Kita juga sudah sebut ada sunat namanya sunat doa iftitah. Ya, mulai dari beberapa riwayat seperti Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, atau wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-sama, Allahumma ba'id baini, subhanakallahumma wa bihamdika, dan seterusnya. Juga ada kesunatan kita membaca ta'awudz ya sebelum membaca Al-Fatihah. Ya, wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'idz billah. Kesunahan ini dianjurkan untuk setiap rakaatnya. Rakaat pertama lebih ditekankan. Ya, ta'awudz sebelum Al-Fatihah dibaca secara siap. Selanjutnya ada namanya sunnah as-sakatat. Ya, sakatat adalah sunnah-sunnah terkait memberikan jeda-jeda sejenak untuk spasi antar setiap bacaan yang kita baca. Mulai dari iftitahnya, jeda, ta'awud, ada jedanya, kemudian Al-Fatihah, takmin, membaca amin, dijeda lagi, kemudian membaca surat, dan seterusnya. Ada jeda-jeda singkat yang membuat ada spasi antara bacaan yang kita baca. Ini termasuk sunnah. Ya, sehingga bacaan itu betul-betul dibaca dengan baik dan penuh pentadaburan. Ya. Dan kemudian selanjutnya juga termasuk sunnah adalah dalam sholat ucapan takmin, membaca amin ketika Al-Fatihah. Ini sunnah. Ya. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang manwafaqa ta'minu ta'minul malaikah, barang siapa yang takminnya atau bacaan aminnya itu bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka diberikan pengabulan dan jawaban untuk doa-doa. Disunatkan juga membaca surat di dalam sholat. Ya. Jika sholatnya munfarid, maka paling baik adalah membaca surat secara sempurna, dan surat paling pendek adalah tiga ayat. Jadi usahakan minimal, atau mungkin ingin sholat dengan ringan, Bapak Ibu tetap membaca surat secara sempurna. Ya, pilih saja album favorit yang pendek.
inna a'tayna wal asri kul huwallahu ahad. Dan itu insyaallah ringan. Ya, ringan sekali. Ya. Dan juga kita boleh membaca potongan-potongan ayat yang tidak sempurna dari sebuah surat. Misalnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allahu la ilaha, atau pilihan ayat-ayat yang lain secara pendek. Ini mengamalkan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Muzammil, fa idza qara'tal Qur'an faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya. Selanjutnya, kemarin kita juga sudah sebutkan Nabi SAW, ini sunnah yang jarang kita amalkan. Kenapa? Nabi itu kalau membaca surat, sebagaimana hadis Hudzaifah bin Yaman, ya, Abdullah bin Mas'ud, idza marra bi ayatir rahmah sa'al. Nabi kalau melewati ayat yang berisi tentang rahmat, tentang surga, beliau berhenti sejenak kemudian berdoa. Wa idza marra bi ayatil adzab, kalau lewat ayat tentang azab, beliau juga meminta perlindungan kepada Allah. Idza marra bi ayatis sifat sabbah, kalau lewat kepada ayat-ayat yang mengagungkan sifat-sifat Allah, beliau bertasbih. Ya, ini jarang kita amalkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu mana yang azab, mana yang nikmat, mana yang surga, mana yang neraka. Nah, ini karena kita tidak paham apa yang dibaca. Nah, Nabi SAW itu punya kebiasaan seperti itu. Bagaimana hadis-hadis lain yang menyebutkan. Kemudian, jika kita berjamaah, ya, jika kita sholat berjamaah, jika imam terdengar bacaannya, maka dianjurkan mendengarkan bacaan imam. Ya, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan ayat Al-Qur'an, simak baik-baik, dengarkan agar kita mendapatkan rahmat. Maka jangan melamun kalau imam membaca surat. Ya, dengarkan baik-baik. Terus akan tetapi jika kita di posisi sebagai makmum, imam tidak terdengar suaranya, ya, atau bacaannya tidak terlalu jelas, ya, maka kita tetap disunnatkan membaca surat sendiri. Ya, misalnya ini kita jauh lah, atau di posisi mungkin sholat tertentu yang atau mic yang mati dan lain-lain, sehingga suara imam tidak terdengar, maka kita disunahkan membaca surat di belakang. Tapi kalau suara imam terdengar dengan jelas, dengan baik, maka sunahnya adalah menyimak. Ya, jadi jangan sampai karena nggak terdengar melamun juga. Nah, ini jauh dari apa yang diminta oleh Allah untuk sholat secara khusyuk. Kemudian kesunatan juga dalam membaca surat adalah mendahulunya dengan basmalah jika itu diawali di awal surat. Ya, jika itu mulainya dari awal surat, maka dianjurkan untuk membaca basmalah. Dan Nabi SAW dalam beberapa pilihan surat, ini ada kesunatan secara khusus, Nabi memang mengkhususkan surat-surat tertentu dalam beberapa bagian-bagian sholat. Para ulama mengkategorikan bacaan Nabi menjadi 3 kategori. Pertama adalah kategori panjang, sedang ke panjang. Ini biasanya surat-surat yang dibaca Nabi di sholat subuh. Nah, Nabi SAW kalau sholat subuh memilih surat-surat yang relatif lebih panjang dari biasanya. Yang paling populer adalah di hari Jumat, berdasarkan hadis Bukhari, Nabi SAW membaca di rakaatil ula suratus sajdah. Ya, surat as-sajdah. Di rakaat kedua Nabi SAW menyebut surat al-insan. Ini panjang Pak ya, lumayan. Ya, surat as-sajdah itu sekitar 3 halaman, 3 muka. Ya, 30 ayat dan 3 muka. Sedangkan al-insan itu sekitar ya 1,5. Ya, jadi lumayan ini kalau dibaca. Sedangkan yang menengah, ya, bacaan surat-surat menengah Nabi biasanya baca di surat zuhur dan surat isya. Ya, zuhur dan isya kategorinya surat-surat menengah seperti At-Tur, ya, An-Najm, ya, kemudian dan beberapa surat yang berkategori seperti itu. Ini dalam sholat berjamaah Pak ya, sehingga para sahabat menghafal kebiasaan ini. Adapun di sholat asar dan sholat maghrib khususnya, Nabi lebih memilih surat-surat yang relatif ringan, ya, Syams, Sabbihis, kemudian At-Takwir, Al-Infitar, juz-juz 30 lah, ya, Ad-Duha, Wattin dan seterusnya. Adapun bacaan yang Nabi sering baca dalam sholat Jumat
adalah Sabbih isma rabbikal a'la dan Hal ataka hadithul ghashiyah. Dua surat ini juga sering Nabi SAW baca di sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya. Ini bacaan-bacaan Nabi kalau beliau jadi imam, ini pilihan-pilihannya. Tapi dalam sholat malam, ini beda. Nabi SAW kalau pilihan surat beliau di sholat malam relatif lebih panjang daripada sholat berjamaah. Bagaimana beberapa riwayat menyebutkan beliau membaca dari awal Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Ya 5 juz, 6 juz lah. Ya, untuk satu sholat. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW sholat hatta tawaram rijlah. Nabi sholat itu kakinya bengkak-bengkak. Wajar bengkak-bengkak, pernah sekali sholat. Ya, hampir sepertiga, 2, 3, 4 jam beliau sholat itu. Ya. Jadi kalau malam itu 8 jam, maka beliau sholat itu hampir ya, sepertiga hingga setengah malam. Ya, makanya beliau bengkak-bengkak kakinya wajar. Dalam beberapa keterangan Ibunda Aisyah, kaki beliau pecah-pecah, saking lamanya berdiri. Ya, kalau kita pegel-pegel karena main futsal, ya, atau sepeda, goes, ya, pecah-pecah atau yang lain karena badminton. Ini bedanya kita, ya. Itu terkait pilihan-pilihan yang disunatkan dalam surat. Pada dasarnya itu yang dipilih Nabi. Tapi kita ya tentu sebagian kita tidak punya hafalan yang cukup, maka tadi pilihlah surat-surat yang memang mudah untuk dibaca. Ya. Kemudian sebelum takbir menuju ruku, biasanya Nabi SAW setelah selesai membaca surat ada jeda sejenak. Jadi tidak langsung buru-buru ruku. Jadi selesaikan dulu bacaan, berikan 1-2 tarikan nafas, kemudian takbir. Ini yang tadi disebut as-sakatan, ya, sunnah memberikan spasi jeda untuk antar satu gerakan atau antar satu bacaan. Dan beliau bertakbir, Allahu Akbar, mengangkat tangan, ya, hazwul mankibaihi, setara tangan atau setara telinga. Ya, jadi ada 2 riwayat, ada setara tangan atau setara telinga. Kemarin Nabi mengangkat tangan dalam salat berapa kali, Pak? Berapa kali? 4 kali, ya. Takbiratul ihram, indar ruku, merukuki, iktidal 3, dan bangkit dari 2 rakaat, bangkit dari rakaat kedua. Ya, jadi setelah tasyahud awal, jadi 4 posisi. Kedua keterangan ini dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi 4 kondisi. Takbiratul ihram beliau angkat tangan. Mau ruku, angkat tangan. Bangun dari ruku, angkat tangan. Bangkit dari tasyahud awal juga angkat. Ya. Adapun sifatnya mari kita sudah sebut. Setara telinga, ya, dengan jempol ini setara apa sejajar telinga atau sejajar pundak. Ini riwayatnya ada semua. Kemudian ruku, ya, ini sifat ruku Nabi SAW. Nah, beliau sifatnya pertama, beliau meletakkan jemarinya secara renggang di atas lutut mengarah ke bawah. Ya, lutut, ya. Nah, bukan betis, bukan paha. Jadi yang sunat di dan Nabi SAW, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di sini sudah juga disebutkan, beliau kalau ruku itu, ya, iktidal, punggung beliau itu lurus. Ini sunat sekali lagi, ya. Dan kelurusan ini menurut beberapa keterangan disebutkan oleh Syekh Imam Ar-Ramli rahimahullah, itu kepalanya juga lurus, jadi tidak mendongak atau menunduk, jadi lurus. Karena kata Anas bin Malik, beliau kalau ruku itu saking bagusnya posisi ruku beliau, jadi kalau kita ibaratkan posisinya sudut 90. Dan saking lurusnya jika diletakkan segelas air tidak akan tumpah. Ya. Tapi sekali lagi ini sunnah, tidak wajib. Jadi bagi yang punya penyakit tulang, reumatik, sakit pinggang, osteoporosis, skoliosis, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Jadi ini semampunya, fattaqullaha mastata'tum. Dan Nabi SAW dalam bab ruku ini kemudian membaca doa yang kita hafal, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 1 kali cukup, 3 kali sunnah. Ya, lebih dari itu dibolehkan? Tidak boleh, tapi dalam kondisi sholat sendirian. Jadi memperbanyak zikir, ya, dalam ruku itu dibolehkan. Ya. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ini perintahnya adalah dalam surat
fasabbih bismi rabbikal azim. Kata Nabi SAW, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan bacaan ini dalam rukuk kalian. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tapi ada bacaan lain, bacaan rukuk tidak hanya satu, ada banyak, cukup beragam. Termasuk hadis yang disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW di 3 bulan atau 2 bulan setengah terakhir sebelum wafat, setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi dalam sujud dan rukuknya membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Jadi mengamalkan ayat fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Pujilah Allah dan mintalah ampun. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Maka kata Ibunda Aisyah, ini bacaan beliau ya beberapa bulan sebelum wafat. Ya. Tapi bacaannya secara umum adalah subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian itu sifat rukuk Nabi SAW. Ya. Setelah bangkit dari ruku, ya, sunatnya adalah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kalau tumakninah wajib ya. Wajib tenang, khusyuk, dan ukuran tumakninah yang wajib itu 1 tasbih minimal. Ya, 1 tasbih yang mungkin 1 tarikan nafas itu minimal. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan lagi sebagaimana posisi takbiratul ihram ataupun mau ruku. Selanjutnya membaca sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu, atau beberapa redaksi wa Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu tanpa wa. Jadi redaksi agak beda-beda, beda tipis-tipis saja, ada wa, ada tidak, ada wa, ada tidak. Ya. Atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya. Ya, ini juga disunatkan. Atau ada seorang sahabat, ini bacaan Nabi sebenarnya tidak baca, tapi sahabat yang bikin sendiri. Ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini bacaan sebenarnya pada asalnya yang dahulu membaca ini seorang sahabat. Nabi tidak pernah ajarkan, tapi dia kreasi sendiri. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Setelah selesai sholat, Nabi membalik ke belakang, Nabi bilang, siapa tadi yang baca begini? Saya Rasulullah. Saya melihat malaikat berebutan untuk mencatatkan pahala untuk kamu, gara-gara mengucapkan doa itu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini sunnah i'tidal. Ya, adapun sunnah i'tidal tangannya irsal, ya, dilepaskan. Ini yang pendapat jumhur ulama. Jadi tidak qabd lagi, tapi dilepaskan gitu. Nah, dalam i'tidal ini, dalam kitab yang kita bawa dalam mazhab Syafi'i, ada namanya sunnah kunut bagi yang mengamalkan tentunya. Ya, kunut subuh di sini menurut sebagian ulama disunnahkan berdasarkan hadis Anas bin Malik dari Imam Muslim. Ya, ataupun kunut yang lain, Nabi SAW juga pernah kunut dalam seluruh waktu sholat 5 waktu selama 1 bulan. Ini disebut kunut nazilah. Kunut yang ketiga, ada kunut yang disunnahkan di separuh kedua di bulan suci Ramadan dalam sholat witir. Ya, jadi kunut-kunut yang disunatkan. Ya, kunut yang disepakati 1, kunut nazilah. Kunut ketika terjadi musibah, di mana dulu ada sekitar 70 orang sahabat yang dibunuh secara zalim, ya, oleh sebagian suku-suku Arab seperti Ril, Zakwan, Laihah dan lain-lain. Maka Nabi melaknat mereka dalam sholat. Ya, 5 waktu, 5 kali sehari. Nabi kunut nazilah selama 1 bulan. Ya. Kunut yang kedua yang disepakati jumhur ulama bahkan adalah kunut di sholat witir di paruh kedua di bulan Ramadan. Adapun kunut subuh ini diperselisihkan atau berbeda pendapat kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki ini disunatkan, ya, dalam sholat subuh. Sedangkan mazhab Hanafi dan Imam Ahmad dan Hanbal ini tidak disunatkan. Ya, ini perbedaannya. Maka kalau ada yang kunut, ya itu ada dalil dan ada pendapat yang mengakomodir argumen itu. Ada, jika pun tidak juga tidak mau sunat. Dan muatan kunut itu adalah pertama, muatannya hanya 2, pujian dan permohonan. Ya, makanya kata Syekh Syihabuddin Ramli rahimahullah, Imam Ramli mengatakan
seminimal-minimal bacaan kunut adalah mengandung permohonan dan pujian. Allahumma firli ya ghafur. Minimal. Ya. Mengangkat tangan dalam kunut sunnah. Tidak mengangkat juga tidak masalah. Tapi mengangkatnya adalah sunnah. Mengaminkan bacaan imam juga sunnah. Allahumma dina fiman hadait. Amin. Wa'afina fima afait. Amin. Mengaminkannya sunnah. Kemudian yang biasa dilakukan para imam kita adalah mereka mengeraskan di bagian satu bagian, melirihkan suara di bagian lain. Jadi ya, Allahumma dina fiman hadait. Nanti Rabbana wa ta'ala. Fa innahu la yadhillu, yang kalimat ini disirkan. Fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait. Alhamdulillah. Kenapa disirkan? Karena pujian, bukan permohonan, bukan doa. Ini karena kita ini semua diaminkan. Ya. Yang diaminkan doanya saja. Allahumma dina fiman hadait. Ini doa. Amin. Wa afina fiman afait. Amin. Barik lana fi ma atai. Amin. Kalau pujian, tidak usah aminkan. Karena bukan tempatnya untuk mengaminkan. Ya, maka para ulama menganjurkan untuk dilirihkan saja. Nah, ini sunnah, ya. Dan doa yang paling afdal itu doa itu, Allahumma dina fi man hadait, bagi yang berkunut. Ya, bagi yang berkunut itu yang paling afdal bacaannya. Termasuk bersolawat sebelum tutup. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, ini sunat-sunat di dalam kunut, ya, bagi yang berkunut. Kemudian sunat juga selanjutnya adalah sujud. Apa posisi yang paling baik? Ketika sujud, maka yang paling afdal gerakannya adalah, sebenarnya boleh mana saja, tapi yang paling afdal adalah lutut, tangan, kepala. Proses turun, lutut dulu, tangan dulu, habis itu baru kepala. Kalau tangan dulu boleh nggak Ustaz? Boleh. Karena ada juga riwayat yang menyebutkan Abu Hurairah turun tangan dulu. Karena Salih Al-Munajjid ditanya, Syekh, mana yang lebih utama? Turun sujud, lutut dulu atau tangan dulu? Nah, beliau menjawab dengan sambil agak bercanda, yang mana saja, asal tidak kepala dulu. Yang mana saja, asal tidak kepala dulu. Karena repot kalau kepala dulu. Yang mana saja kata beliau. Tapi yang paling afdal, kalau dikatakan paling afdal Pak, berarti ini yang paling utama. Itu lutut, tangan, kemudian kepala. Di dalam sujud yang wajib diletakkan di tempat sujud 7 anggota. Jabhah, ini jidat, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, 7. Tapi disunatkan untuk satu nih, hidung, sunnah. Ya, Nabi SAW meskipun disebutkan dalam riwayat Nabi memerintahkan sujud di 7 anggota, tapi kalau Nabi sujud, hidungnya dalam pengamatan para sahabat, hidungnya menempel. Nah, makanya sunat Pak. Ya, sunat ada wajib. Ya. Ini tidak apa-apa sih, kalau PSK apa? Masa ada kena? itu kelebihan orang Indonesia yang PSK. Kenapa? Menempel semua. Jadi kening, hidung, mulut. Karena hidung kita seperti keran masjid, gitu ya. Tidak cukup mancung seperti hidungnya Nabi SAW. Tapi itu pada dasarnya sunnah ya, tidak wajib. Kemudian termasuk sunnahnya sholat itu adalah tidak menjadikan penghalang di wajah kita. Ya, maka seperti masker atau songkok atau surban dan lain-lain itu tidak boleh menghalangi wajah kita. Makruh. Ya, meskipun dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud ada larangan, tapi larangan ini dimaknai makruh oleh para ulama. Ya, makruh. Termasuk mungkin ibu-ibu yang munaqabah, yang bercadar, maka anjurannya dilepas. Ya, apalagi sholat di tempat khusus perempuan. Kenapa cadar lagi? Dilepas. Justru bahaya itu kalau tempat ibu-ibu baru ada yang bercadar tidak dibuka. Jangan-jangan laki-laki. Seperti yang sudah-sudah di Makassar. Ya, jangan laki-laki. Karena perempuan semua, kenapa tidak dibuka wajahnya? Ya, kecuali mungkin tempat sholatnya terbuka. Ya, beberapa fatwa mengatakan ya boleh untuk tetap bercadar atau bermasker karena dilihat orang. Ya, tapi kalau tempat sholatnya tertutup khusus perempuan itu dibuka. Ya, itu sunnahnya dibuka wajahnya. Ya, tertutup. Nah, tadi bahaya Pak, kalau semua terbuka masih ada yang tertutup juga.
Jangan penyusup. Ya, seperti di Makassar itu ya. Di Makassar itu laki-laki. Ya, kalau nggak buka mencurigakan. Nah, ini bahaya. Nah, sujud tadi ya, saya lagi. Nah, ada beberapa sifat sujud Nabi SAW. Pertama, Nabi kalau sujud, pertama posisi tangan beliau sejajar pundak. Ya, sejajar pundak. Dan beliau merenggangkan tangannya ketika sujud. Maka beberapa riwayat sampai dengan ketiak beliau yang putih terlihat. Dan kemudian menjauhkan lambung dari paha, jadi agak longgar, ya, tidak menyempit. Maka makruh meletakkan tangan ini di tempat sujud, Pak. Maka kata Nabi, janganlah kalian sujud seperti menderumnya unta, dalam riwayat seperti duduknya anjing. Nah, ini makruh. Nah, maka baiknya diangkat tangannya, dibuka, ya, lambung dan paha ini tidak merepet, merapat, tapi dilonggarkan. Adapun posisi kaki, jemari ditekuk, ya, tidak terbuka lebar, tidak terlalu rapat, renggang, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Al-Bukhari. Jadi renggang ini posisinya. Tidak rapat. Meskipun ada ulama mengatakan rapat lebih baik. Nah, tapi kalau saya di sini ikut pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan tidak longgar, tidak rapat, renggang. Ya. Tapi juga perlu dikondisikan jika di posisi tak mungkin menggunakan sarung yang agak longgar atau jubah yang kemudian tidak ada dalamannya, dalam arti celana pendek, ya, maka itu tertutup lebih baik. Ya. Ini beberapa sunat dalam sujud. Bedanya laki-laki dan perempuan untuk ibu-ibu, jika laki-laki tadi membuka, maka untuk perempuan sunatnya lebih tertutup. Tidak begini Bu, ya, lebih tertutup. Kalau laki-laki menjauhkan perut dengan paha, ibu-ibu mendekatkan. Ya, karena bagi perempuan semakin tertutup semakin baik. Nah, beda laki-laki. Dan juga perlu dicermati Bapak-bapak sekalian, sujudnya Nabi ini dalam pengamatan para sahabat di posisi sebagai apa? Sebagai imam. Ya. Maka dalam kondisi kita sebagai makmum butuh penyesuaian. Jangan sampai kita kata Ustaz Nabi begini kalau sholat. Baru begini tongki. Nah, baru nasi kuki jamaah kanan kiri, ya subhanallah. Ini mengganggu kenyamanan orang lain, justru tidak boleh. Karena saya punya pengalaman sholat di samping seseorang, betul-betul begini kan, Kak? Nah, sudah badan saya besar, dia gini kan lagi. Sabar bisa. Ini terlalu memaksa. Jadi sesuaikan tempat dan porsi. Ya, karena para sahabat mengamati Nabi, merenggangkan tangannya dalam sholat itu posisi sebagai apa? Sebagai imam. Ya, tidak ada orang kanan kiri. Nah, kalau kita dalam berjamaah, maka perlu menyesuaikan diri sesuai dengan posisi kita. Ya, jangan juga memaksa sehingga mengganggu jamaah di sebelah. Ya, ini dalam bab sujud. Dan kemudian Nabi SAW mengajarkan doa Subhana Rabbiyal A'la, dibaca 3 kali. Apa bedanya? Kenapa dalam ruku al-azim sedangkan nama apa? Dalam sujud al-a'la. Nah, di sini disebutkan, dijelaskan oleh para ulama, karena posisi sujud itu lebih dekat dengan Allah, lebih mulia dibandingkan ruku. Dan sifat a'la itu lebih tinggi daripada azim. Nah, sehingga azim untuk ruku dan a'la untuk sujud. Ya, bacaan keduanya sesuai. Karena sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la. Maka Nabi mengatakan dalam, ini kan ayat ya, sabbih isma rabbikal a'la, kata Nabi, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan bacaan ini dalam sujud kalian. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu dalam rukuk ya. Selanjutnya duduk ya. Setelah rukuk bangkit duduk. Duduk pertama ada 2 jenis duduk ya, iftiras dan tawarruk. Iftiras adalah duduk di antara 2 sujud. Ya Pak ya, kita duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ya, bagaimana sifat sunnah Nabi SAW dalam duduk ini? Beliau menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Maka yang paling afdal dari sifat ini, sekali lagi ya, ini masalah keutamaan. Kaki kanan beliau itu ditegakkan dan ditekuk, tegak. Ya, ini yang paling utama dalam duduk sifat duduk iftiras. Nah, sedangkan duduk tawarruk adalah duduk yang kaidahnya adalah setiap sholat
terakhir atau duduk terakhir sebelum salam, maka duduknya adalah tawarruk. Ya, tawarruk. Tawarruk adalah duduk tahiyat akhir. Kaki kirinya dimasukkan di sela-sela kaki kanan. Ya, adapun duduk selain duduk rakaat duduk terakhir, tahiyat akhir, maka duduknya adalah iftirash. Ya. Dan Nabi SAW meletakkan tangannya di atas paha. Ya, di atas paha sendiri, bukan paha sebelahnya. Ya, jadi paha sendiri. Nah, ini sifat duduk Nabi SAW. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Nabi SAW selalu memfokuskan pandangannya ke tempat sujud, dan inilah yang lebih khusyuk. Ya, berusaha, karena kalau mata ini adalah sihamul iblis. Ya, gangguan iblis, panah-panah setan itu dimulai dari mata kita. Nah, kalau mata kita kemana-mana, kanan kiri, lihat cincin sebelah, ya, lihat emas, gelang emas sebelah, Bu, ya. Nah, itu bikin tak khusyuk. Ya, maka lihatlah tempat sujud. Ya, ini beberapa sifat Nabi SAW di dalam duduk. Doa beliau apa? Ada cukup beragam doa dalam yang dibaca Nabi SAW. Dan yang paling pendek adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli, ini paling pendek. Atau yang paling populer atau umum, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 7. Ya. Imam Nawawi dalam Al-Adhkar menambahkan wa'fu anni. Ya. Sebenarnya secara riwayat cuma sampai wa'afini. Wa'fu anni adalah tambahan dari riwayat lain. Maka kaidah yang dibangun di sini adalah ya, ma'aktsaru fi'lan aktsaru thawaban. Apa yang dikumpulkan menghasilkan pahala lebih banyak, maka itu lebih baik. Makanya dalam bacaan doa iftitah dulu kita sudah bahas apa doa iftitah yang paling utama, menggabungkan beberapa riwayat seperti Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhi. Ini 2 riwayat ini. Artinya menggabungkan 2 doa sekaligus. Karena dengan semakin panjang semakin baik, dengan catatan sholat munfarid. Karena kalau sholat sendiri, imam atau makmum, maka tidak dianjurkan memperpanjang bacaan kecuali dalam beberapa kondisi. 1, ya, makmum dan imam sudah tahu sama-sama, ya, sudah biasa nih. Ini imam akan baca panjang dalam doa-doanya. Atau kondisi kedua, kondisi di mana jamaah di situ tidak akan ada yang mengeluhkan itu. Tapi jika ada kondisi di masjid-masjid yang relatif lebih umum, orang punya kesibukan, orang mau cepat, ada yang sakit, ada yang tua, sehingga memperpanjang bacaan doa tersebut memberatkan mereka dalam jamaah, maka ini tidak disunahkan. Nah, ini jadi perlu bijaksana dalam mengamalkan. Jadi jangan asal semua sunnah sapu rata, enggak, ada aturannya. Ya, karena menyamankan orang, menjadikan jamaah itu ringan dan nyaman untuk semua makmum adalah wajib. Jadi ini kewajiban imam. Maka jangan dikejar yang sunnah mengabaikan yang wajib. Tidak ada aturannya sunnah di bawah wajib. Maka jaga yang wajib, usahakan yang sunnah. Jadi ini domain yang harus paham, ya. Wajib yang paling utama adalah sunnah diutama. Kalau bertabrakan konsekuensi yang sunnah dengan yang wajib, mana yang didahulukan? Yang wajib. Ya. Baik, itu tadi doa di dalam dua di antara 2 sujud, ya. Kemudian sunnah-sunnah juga dalam tasyahud. Tasyahud awal atau tasyahud pertama ini sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i disebut sunnah ab'ad. Sama seperti kunut, sunnah ab'ad. Sunnah yang kalau ditinggalkan karena lupa, ya, atau tidak sengaja, maka disunnatkan lagi untuk sujud sahwi. Disunnatkan, bukan wajib. Disunnatkan untuk sujud sahwi. Maka barang siapa yang misalnya tasahud awal lupa berdiri, lupa tasahud ini, jika belum sampai ke rukun berikutnya, yaitu Al-Fatihah, ya, dan dia ingat, jadi berdiri, ingat belum tasahud, maka wajib balik. Wajib balik. Ya, karena dia belum masuk ke rukun berikutnya. Tapi misalnya dia sudah berdiri sempurna, kemudian membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga, alhamdulillah, baru ingat, belum kita ditasawuf, wajib balik atau tidak? Tidak wajib balik, lanjut. Karena kalau balik batal, ya, lanjut nanti ditutup dengan disunatkan untuk sujud sahwi sebelum salam, ya, sunnah sujud sahwi. Ya, jadi kalau misalnya dalam beberapa kasus itu
ada imam lupa. Allahu Akbar, jemaah, subhanallah. Imam juga lupa, apa yang salah? Saya punya kasus itu. Imamnya lupa. Ya, dia sudah berdiri, subhanallah. Dia diam. Apa yang salah? Dia juga tidak tahu kalau dia tidak tasawuf awal. Akhirnya imam makmum keras lagi, subhanallah. Makmum rata-rata ada yang sudah berdiri ikut imam, ada yang masih duduk. Ya. Akhirnya imamnya lupa. Dia turun ulang. Balik ulang karena belum baca Al-Fatihah tadi ya. Dia turun ulang, tapi dia tidak tasawuf awal. Dia sujud. Dia sujud lagi. Wah, jadi jamaah kocar-kacir itu. Nah, ini kadang yang begini kalau imamnya tidak paham, artinya kalau dia memang tidak yakin apa yang dia lupa, lanjut saja. Ya, lanjut saja. Karena dia ragu tadi, maka dia nanti tinggal ditutup sujud sahwi sebelum salam. Ya. Dan jamaah, kalau imamnya hanya meninggalkan sunnah abad ini, kewajiban makmum apa? Tetap ikut. Jangan justru mufarraqah, memisahkan. Karena harusnya paham ini adalah sunnah, bukan wajib, kecuali imam tidak melakukan rukun. Nah, itu karena sholatnya batal, kita wajib memisahkan diri. Kita sudah ingatkan imam tidak sadar, tidak tahu kekeliruannya di mana, maka makmum yang yakin sholatnya imam batal, dia harus keluar. Ya, baik keluar dalam arti di sini dia melanjutkan sholat sendiri, langsung sholat sendiri saja di tempat, tidak usah dibatalkan, tinggal lanjutkan sendiri dan niat memisahkan diri dari imam tersebut. Karena imam dalam pandangan makmum sudah melakukan pembatal sholat. Nah, tapi kalau imam tidak sampai membatalkan sholat, hanya kehilangan atau ketinggalan, lalai dan lupa, ya tidak sengaja meninggalkan sunnah seperti tasawuf awal tadi, tetap wajib ikut imam. Toh sunnah. Ya, ini harus dipahami dengan baik. Baik, di tasawuf awal ada kesunatan namanya bacaan duduknya disebut duduk tasyahud awal. Ya, ini wajib, sunnah. Bacaan tasawufnya juga sunat kalau tasawuf awal. At-tahiyatu mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Seterusnya sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ditambah sampai shalawat sunnah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Nah, di sini ada satu sunnah Nabi SAW. Dalam banyak riwayat Nabi SAW asyara bimusabbatihi. Beliau mengisyaratkan, memberikan isyarat dengan jari telunjuknya ketika tahiyat ini. Fa asyara Nabi SAW bisababatihi. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar memperhatikan bagaimana cara Nabi melingkarkan jemari. Kata Ibnu Umar seperti angka 53. 53 ini angka apa? Bukan angka Romawi ya, angka Arab. Nah, maka sebagian ulama menafsirkan atau menjelaskan apa maksudnya 53 ini. Seperti ini. Ya, satu. Jadi sebagian ulama mengatakan seperti ini, posisi jemari. Atau yang kedua seperti ini, melingkarkan antara jari telunjuk dengan jari jempol. Tadi yang pertama seperti ini. Yang kedua melingkarkan seperti ini. Ada perbedaan di kalangan ulama. Karena memang redaksinya kurang kurang pasti. Karena Ibnu Umar membahasakannya seperti angka 53. Sehingga masih ada ihtimal di sini, potensi-potensi penafsiran. Ada yang menafsirkan seperti ini, ada yang juga seperti ini. Termasuk juga yang sering jadi perdebatan, ini kapan angkat jemarinya? Ya, kapan? Jika redaksi-redaksi itu menyebutkan fa'asaran Nabi memberikan isyarat dengan telunjuknya. Sebagai ulama yang mengamalkan hadis ini secara zahir mengatakan, ya kalau Nabi memberikan isyarat dengan telunjuknya dari awal, karena ada huruf fa itu, fa'asaran Nabi langsung memberikan isyarat dengan telunjuknya. Sehingga mengangkat jemari ini sejak awal, dari awal. Dari awal sudah diangkat. Tapi Imam Nawawi, Imam Ramli, dan banyak ulama lain mengatakan, oh tidak. Mengangkat jemari ini adalah isyaratu ta'dzim lillah, isyarat untuk mengagungkan Allah SWT. Maka dia mengangkat di kalimat illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Baru diangkat. Satu kali saja. Ya, tidak turun sampai salam. Ya. Dalam mazhab Hanafi,
Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan karena isyaratut ta'zim, isyaratut tauhid. Jadi isyaratut ta'zim pengagungan satu. Dua, kata beliau isyaratut tauhid. Ya, isyarat pengagungan apa? Isyarat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diangkat setiap nama Allah muncul. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu angkat. Jadi dia isyarat angkat. Jadi isyarat apa? Isyarat. Kenapa ada perbedaan ini? Karena memang tidak ada riwayat yang secara sharih menjelaskan teknisnya secara detail. Ya, hadis-hadis ini datang kepada kita dengan redaksi yang umum sehingga terbuka ruang para ulama berbeda pendapat. Ya. Jadi itu gerakan-gerakan. Termasuk yang sering juga saya selalu ditanyakan, bagaimana Ustaz yang gerak-gerakan jemari? Nah, ini. Ya, bahkan geraknya begini juga. Terlalu. Dan beberapa saya tanya, kenapa begitu? Katanya Ustaz, katanya dia bilang, katanya ini memukul setan. Ya, katanya memukul setan. Sampai sekarang saya belum tahu riwayat yang mengatakan ini pukulan setan. Allah, saya tidak tahu. Yang saya tahu hadis ini menggerakkan jemari itu ada satu riwayat, satu saja. Sejauh yang saya baca. Riwayatkan Zaid bin Qudamah rahimahullah seorang tabi'in, riwayatnya sahih, terpercaya, perawinya siqat. Dia mengatakan dalam riwayat dia ada tambahan redaksi seperti ini. Karena Nabi SAW idza tasyahada, ya, beliau membaca tasawuf, fa asara Nabi SAW bisababati wa yuharrikuha. Nah, perhatikan kalimat ini. Ada tambahan Nabi menggerakkan jemarinya. Tapi tidak ada rincian detail bagaimana cara menggerakkannya. Ya, sehingga kalau pendapat Imam Abu Hanifah, menggerakkan tadi adalah gerakan yang tidak konstan atau kontinu, berterus-menerus. Tidak, diangkat di setiap lafaz Allah muncul. Ya. Mutaibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah is-salih. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi setiap lafaz Allah muncul, diangkat, maka bergerak. Tapi ingat, perhatikan, jika lafaz Allah ini bergerak sesekali kan, tidak terus-terusan. Ya. Tapi sebagian ulama mengamalkan ini secara teks hadis, menggerakkan, ini gerak saja. Tapi gerakan ini pun berbeda-beda, Pak. Nah, ini menariknya. Ya, ada yang menggerakkan cuma dia tipis saja gerakan, agar telunjuk ini tetap mengarah ke kiblat. Ya, atas bawah. Sebagian ulama mengatakan dalam mazhab Malik mengatakan agar tetap menghadap kiblat, jangan atas bawah, kanan kiri. Ya, ya. Saya belum tahu yang sampai bergerakannya atas seperti ini, bahkan sampai mutar-mutar. Saya berpendapat ini. Ya, bahkan saya pernah sholat di samping seseorang, dia menggerakkan bukan jari telunjuk, jari tengahnya. Nah, saya pribadi memilih tidak menggerakkan sama sekali. Ya. Hah? Allah alam. Mungkin ada gangguan rematik atau data saya. Ya. Tapi begini, saya pribadi memilih tidak menggerakkan. Kenapa? Karena pertimbangan ilmu hadis, riwayat ini memang sahih, tapi cuma satu perawi, cuma satu. Sementara riwayat-riwayat yang menjelaskan sifat tasyahud ini diriwayatkan banyak sahabat. Ada Ibnu Umar, ada Abu Hurairah, ada Abu Humaid, ada Wa'il bin Hujrin. Dan riwayat-riwayatnya lebih banyak dan tanpa tambahan ini. Maka berlaku kaidah apa yang diriwayatkan lebih banyak tentu menunjukkan redaksi yang lebih kuat. Sehingga riwayat yang lebih banyak tidak ada tambahan menggerakkan itu. Ya, maka riwayat ini meskipun sahih kategorinya syadz. Syadz itu apa? Menyelisihi riwayat-riwayat yang lebih banyak dan lebih kuat. Maka mengamalkannya perlu dipertimbangkan. Sahih, iya sahih, tapi pengamalannya perlu ditimbangkan karena bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lebih sahih, lebih banyak dan lebih kuat. Nah, ini saya pribadi memilih tidak mengamalkan. Ya. Enggak, kalau itu berarti dia kalau dia refleks berarti mengamalkan tanpa punya dasar. Atas dasar apa menggerakkan itu? Ya, kalau itu lebih berbahaya itu. Ya. Oke, baik, itu di tasyahud. Termasuk sunnah Nabi SAW adalah duduk istirahat. Duduk istirahat. Duduk istirahat adalah duduk yang dilakukan setelah orang bangkit dari sujud menuju rakaat berikutnya. Jadi dari rakaat pertama mau berdiri,
Ada namanya duduk istirahat, duduk sejenak. Sejenak saja, kadarnya tidak boleh lama. Apalagi lebih lama dari duduk di antara dua sujud awal. Dia cuma sejenak saja. Baik kita dalam kondisi kuat atau tidak, maka disunatkan langsung duduk dulu sejenak, kemudian langsung berdiri. Ya, kecuali ketika kita di hari Jumat sujud tilawah, maka tidak disunatkan ada istirahat, langsung berdiri. Meskipun di sini Imam Ahmad mengatakan kenapa disunatkan duduk istirahat, karena beliau sholatnya lama, sehingga butuh jeda sejenak untuk duduk. Ya, maka kalau ada makmum merasa sholatnya ringan dan dia tidak berat, maka lebih utama langsung berdiri. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak, kuat ataupun tidak, lama ataupun sebentar, tetap disunatkan duduk istirahat, duduk jeda sejenak sebelum bangkit berdiri. Ya, ini duduk istirahat. Kemudian selanjutnya di sunat-sunat tasyahud akhir, ya, yang wajib dibaca dalam tasyahud akhir itu sampai sholawat saja, Pak. At-tahiyatul mubarakatuh sholawat thayyibatul lillah. Ya, sebenarnya sampai ini sebut bacaan tahiyat. Ya, maka kalau ke sholawat paling minimal adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka rukunnya sudah terlaksana. Adapun sampai innaka hamidum majid sunnah. Ya, dan juga dianjurkan memperbanyak doa sebelum salam. Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ayu doa in asma ya Rasulullah, doa apa yang paling didengar? Didengar maksudnya mustajab. Maka Nabi menjawab, satu fi jawfil lail, doa di tengah malam, maksudnya tahajud. Ya. Yang kedua, wa doa likulli duburi kulli salat, doa di setiap penghujung salat. Sebagian ulama memaknai setiap penghujung salat ini apa? Sebelum salam. Namanya ujung itu ya sebelum salam. Ya, meskipun makna kedua adalah namanya ujung setiap sholat, makna yang kedua setelah salam. Bagi kita yang kita mengikuti pendapat ulama mengatakan sebelum salam, maka dianjurkan memperbanyak doa di sini. Apa doanya? Yang paling populer dan paling umum adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dalam hadis riwayat Mu'ad, ya, atau Jabir bin Abdullah, saya lupa, Nabi SAW mengatakan ij'al do'aka fi qabla salam, kata Nabi adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini Mu'ad bin Jabal kalau saya tidak tulis. Kata Nabi, pesan sama beliau baca doa ini sebelum salam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Atau dalam riwayat lain Nabi SAW juga pernah berdoa Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhir. Ini beberapa doa yang maksur yang menyebutkan Nabi SAW membaca doa-doa itu. Tapi sekali lagi, doa-doa ini dibaca dalam kondisi yang memungkinkan, karena hukumnya tadi adalah sunnah. Jadi imam jangan dibaca kalau memberatkan makmum. Ya, makmum jangan membaca kalau terlambat dari imam. Ya, jadi ini perlu dikondisikan. Yang ketinggalan dari dalam bab sujud, kita dianjurkan memang memperbanyak bacaan doa, tapi dianjurkan ketika sholatnya tadi sendirian. Kalau berjamaah, imam memperlama sujudnya tidak bijaksana. Ya, tidak bijaksana. Memperlama, memperbanyak doanya dalam sujud, membuat makmum keberatan di belakang. Padahal Anda tahu. Jangan bilang tidak ada keluhan, ada keluhan. Ya, kalau imam sujud terlalu lama, ada keluhan. Bahkan beberapa jamaah curhat sama saya. Ini imamku lamanya sujud terakhir, panjang doanya, kayak mau copot mataku. Nah, arti keluhan ini ada, jadi tidak boleh apa itu. Nah, termasuk yang kita juga termasuk mengatakan apa yang makmum memperlama sujud sampai ketinggalan dari makmum, ini makruh. Ya, ini makruh. Karena mengikuti imam tetap lebih utama. Ya, namanya mengikuti itu adalah kita bergerak setelah imam bergerak. Ya, ini yang lebih utama. Jadi kalau mau panjang-panjang doanya boleh tidak boleh, sholat sunnah sendirian. Nah, itu terserah kita. Mau semua hafalan tadi keluarkan di situ boleh. Nah, ini yang perlu kita bedakan, mana adab berjamaah dan sunnah-sunnah berjamaah dengan sunnah-sunnah sendirian. Kemudian tadi doa dan lain-lain. Kemudian Nabi SAW kalau salam, ya salam yang kanan wajib. Assalamualaikum
paling minimal, tapi yang paling utama warahmatullah. Ya, dengan toleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan yang ke kiri ini sunnah, kecuali menurut Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan kanan kiri wajib, kiri wajib. Tapi kalau menurut Mazhab Syafi'i kiri sunnah. Maka kalau ada orang sudah salam ke kanan kentut, batal atau tidak sholat? Hah? Assalamualaikum, nggak tahan nih, berot keluar. Ya, batal nggak sholatnya? Ya, kalau menurut Mazhab Imam Syafi'i nggak batal, sudah sah karena sudah salam ke kanan. Ya, tapi kalau lemah Imam Ahmad batal sholatnya. Kenapa? Kiri belum, kiri wajib. Ya, kiri wajib. Nah, kanan sunnah, kanan wajib, kiri wajib. Ya, maka ada saya pernah ditanya, ada orang tanya, Ustaz, bagaimana kalau kita kentut apa setelah salam pertama? Jawabannya, ya tahan sedikit nasilah sisa ke kiri. Ya, tapi ini jawaban yang semi bercanda ya. Tapi sebenarnya tadi kalau kita sudah salam ke kanan, ini sudah wajib, sudah cukup ya. Kiri adalah sunnah. Ya. Jadi kalau menurut Imam Ahmad tadi kiri wajib. Maka kalau salamnya masih baru kanan, dia melakukan pembatal sholat sebelum salam ke kiri, maka sholatnya tetap. Baik jemaah Allah muliakan, mungkin sampai di sini materi kita tentang sunnah-sunnah sholat. Mungkin kita kembangkan di sesi tanya jawab. Ya, bersilakan.